Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Setelah kemarin kita sudah sama-sama selesai membahas tentang periode dakwah di Mekah. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang periode dakwah di Madinah. Sudah masuk di bab Madinah ya. Tepatnya kita akan membahas tema kondisi sosial dan masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Rasulullah dan umat Muslim dari Mekah. Nama Yathrib itu adalah nama kota sebelum berganti menjadi Madinah ya. Nanti dikenal menjadi nama Madinah karena dirubah sama Rasulullah. Penamaan nama Yathrib ini konon katanya karena penduduk pertama di sana itu bernama Yathrib bin Khaid bin Ubail. Ada yang bilang ia merupakan salah satu pengikut Nabi Nuh. Jadi sudah sangat tua ya kota ini kalau berdasarkan cerita tersebut. Karena Nabi Nuh itu cukup jauh sebelum Masehi. Kota Yathrib ini dikenal sebagai kota yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian penduduknya. Karena tanah di sana dikenal merupakan tanah yang subur. Letak kota Yathrib sendiri itu cukup strategis untuk basis pertahanan. Karena wilayah timur itu terdapat Harat al-Wakim dan wilayah barat terdapat Harat al-Wabrah. Harat itu maknanya adalah lokasi yang dipenuhi oleh bebatuan yang keras dan suasananya atau kondisinya sangat panas ketika musim panas. Wilayah Yathrib ini dikelilingi dataran tinggi ya, jadi hanya daerah utara yang sedikit terbuka. Perbatasan di Yathrib pun dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi dan juga pohon kurma yang cukup menyulitkan untuk dilalui oleh pasukan yang banyak. Jadi cukup baik secara letak kondisi kota untuk pertahanan, jadi sangat aman. Oke, untuk komposisi penduduknya, penduduk Yathrib itu cukup heterogen ya, baik dari latar belakang budayanya, agamanya. Jadi memang tidak hanya ditinggali oleh satu bangsa. Kalau di Arab mungkin cukup, maaf di Arab, di Mekah itu cukup homogen dengan Quraisy yang menguasai di sana. Tapi kalau di Yathrib ini cukup heterogen, dimulai dengan suku Aus dan Khazraj ya. Ini penduduk yang dikenal mendiami di sana. Sebenarnya dari satu keluarga ini, suku Aus dan Khazraj ini, nasabnya itu ditarik ke Harits bin Salabah ya. Nasabnya ditarik dari Harits bin Salabah. Namun setelah beberapa generasi, kedua suku ini, baik suku Aus dan Khazraj ini terjadi persaingan yang kemudian menjurus ke konflik berkepanjangan. Ada yang menyampaikan sekitar 120 tahun, tidak akur-akur. Menjelang masa-masa Rasulullah itu suku Aus menjalin kerjasama dengan kaum Yahudi di Yathrib untuk memerangi suku Khazraj. Walaupun sebenarnya kaum Yahudi ini lebih tepatnya sebagai provokator ya di sini, karena kemudian membuat meletus perang Buats, antara suku Aus dan Khazraj. Suku Khazraj yang terdesak dan dengan keadaan tersebut akhirnya memiliki inisiatif untuk pergi ke Mekah mencari bantuan ke suku Quraisy. Peristiwa inilah yang kemudian mempertemukan mereka dengan Rasulullah dan kemudian malah beriman menjadi Islam. Di lain sisi, di pihak lain yaitu suku Aus itu juga kemudian menyadari bahwa konflik berkepanjangan itu tidak akan memberi manfaat bagi mereka. Singkatnya, mereka
kedua suku ini akhirnya berdamai dalam naungan Islam karena duanya itu nanti salah satu bukan salah satu, memang unsur terpenting dalam perjanjian Aqobah ya, Aqobah 2 itu. Mereka akhirnya melebur menjadi satu masyarakat yang kemudian ketika Rasulullah hijrah itu dikenal dengan nama kaum Ansor atau penolong. Penduduk Yatsrib yang lain selain suku Aus dan Khazraj di sana yaitu orang Yahudi ya, orang Yahudi. Sebenarnya Yahudi itu memiliki budaya sendiri dan juga bahasa sendiri ya, bahasanya adalah bahasa Ibrani. Namun setelah dinamika sejarah mereka harus bermigrasi ke beberapa tempat, beberapa orang Yahudi pun akhirnya hijrah ke tanah Hijaz. Hijaz itu sebutan untuk daerah di bagian barat ya, itu daerah pegunungan di bagian barat. Kota-kotanya Hijaz itu ya Mekah, Madinah, Taif, Jeddah. Pokoknya kalau lihat peta Arab itu yang sebelah barat dekat dengan pantai. Orang Yahudi yang sebenarnya memiliki budaya sendiri dan bahasa sendiri itu setelah bermigrasi ke daerah Hijaz tadi itu akhirnya melebur menyesuaikan diri dengan budaya Arab sehingga mereka kemudian gaya pakaiannya dan gaya bahasanya atau penggunaan bahasanya menggunakan bahasa Arab meskipun dari segi keyakinan tetap memegang teguh agama mereka yaitu Yahudi. Kaum Yahudi di Yatsrib ini memiliki dominasi dalam hal ekonomi. Mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan sehingga secara ekonomi dan struktur sosial di Yatsrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Mereka menerapkan sistem riba juga. Kaum Yahudi itu bisa digolongkan yang tinggal di Yatsrib yaitu golongan 3 golongan besar. Bani Khainuna itu berada di dalam kota Madinah, terus Bani Nazir itu di pinggiran kota Madinah dan Bani Khuraizah itu di pinggiran kota Madinah. Suku-suku ini juga sekutu dengan suku atas tadi, suku Aus dan Khazraj ketika terjadi konflik. Jadi Bani Khainuna itu bersekutu dengan suku Khazraj, Bani Nazir ini bersekutu dengan Khazraj juga. Nah, Bani Khuraizah ini bersekutu dengan Aus. Jadi mereka bersekutu dengan suku-suku yang berkonflik tadi ketika Rasulullah dan umat muslim belum hijrah ke Madinah atau Yatsrib. Ketiga golongan masyarakat ini adalah adanya kaum musyrik. Nah, ini sebenarnya sangat minoritas di Yatsrib. Namun mereka memiliki tokoh yang cukup menyebalkan, sangat menyebalkan menurut saya dalam sejarah Islam, yaitu tokoh tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum Rasulullah hijrah ke Yatsrib, orang ini sebenarnya mau dinobatkan sebagai pemimpin di Yatsrib baik oleh suku Aus dan Khazraj. Nah, ketika mendengar kabar datangnya Rasulullah ke Yatsrib, ia merasa bahwa haknya menjadi seorang pemimpin itu dirampas oleh Rasulullah. Padahal jelas Rasulullah itu datang karena memang suku Aus dan suku Khazraj itu memang ingin mengangkat beliau menjadi pemimpin di sana. Jadi sebenarnya Abdullah bin Ubay ini sakit hati. Namun yang saya katakan menyebalkan itu dia masuk Islam dan mengatakan bahwa dia seorang muslim, tapi ketika ada apapun dalam perjuangan umat muslim dia semacam mengembosi dan cenderung seperti duri dalam perjuangan dakwah Islam itu sendiri. Namun Rasulullah menyikapinya seperti biasa dengan bijak. Hijrahnya kaum muslim
Mekah ini ke Madinah, ke Yatsrib atau Madinah, itu memberikan harapan baru untuk pengembangan kehidupan mereka, dan mengharapkan mendapat kehidupan sosial yang lebih aman dan sejahtera, yang dimana itu sulit ditemukan di Mekah ya. Sebaliknya orang Ansor, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, itu keadaan ini menjadi semacam energi baru di mana mereka membuat tatanan kehidupan baru jauh dari konflik bersaudara. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Cukup singkat saja karena kemarin ada yang beri saran agar video tidak terlalu panjang durasinya. Oke, ini saja kita bahas dulu yang masyarakat masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Intinya gambarannya seperti itu. Kali ini saya ingin mengasih tugas ke kalian. Kalau kita lihat tadi, saya membahas sedikit tentang Abdullah bin Ubay ya, yang bisa dikatakan merupakan tokoh penyebar hoax dan pengadu domba nomor 1 di masa itu. Nah, tugas kalian di sini adalah silakan cari dari beberapa referensi, boleh dari buku atau kalian googling tentang sebuah kabar hoax atau hoax yang beredar ataupun upaya adu domba yang pernah dilakukan baik di masa lalu ataupun masa-masa sekarang. Bebas kalian milih masanya, yang penting ada sebuah kasus kabar hoax atau kasus adu domba seperti itu. Nah, kemudian kalian analisis itu. Jadi silahkan pilih ya, kalian boleh milih berita hoax atau peristiwa adu domba. Itu silahkan pilih salah satu dan dianalisis kasusnya apa yang kalian ambil. Kemudian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Di kolom komentar video ini. Tuliskan juga ya nama dan kelas biar saya paham. Demikian teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Nanti kita bisa jelaskan lebih dalam di sana. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.